Rekan-rekan semula, halo traders, halo Maxian, kembali lagi di webinar bersama kita, analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa, kita akan share nih mengenai topik yang menarik ya, khususnya untuk pemula, yakni membahas mengenai support resisten. Tentu kita tahu bahwa support resisten merupakan suatu hal atau tool yang digunakan oleh trader teknikal yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan indikator teknikal lainnya. Di sini kita akan ditemani oleh pembicara kita, Pak Geraldo, yang selaku akan menjelaskan mengenai penjelasan support resisten. Oke, mungkin untuk waktu dan tempat, Pak Aldo, silahkan untuk open materinya, share terhadap rekan-rekan yang di YouTube ataupun yang ada di Zoom ataupun yang ada di aplikasi Maxlo. Silahkan, Pak Aldo. Halo Maxian, kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick menentukan support resisten di market futures. Baik, saya akan share ya lebih dahulu untuk materi pada siang hari ini. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu semua. Kita akan mulai satu persatu, kita akan membahas tips and trick menentukan support resisten. Sebelum kita membahas ini semua, kita harus tahu dulu pengertian dasar daripada support resisten. Oke, saya di sini sudah siapkan gambar dan pengertiannya. Jadi saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua gambar di samping kanan saya ini. Pada dasarnya, support itu diibaratkan seperti lantai dalam market. Jadi kalau kita dengar kata support, support itu artinya lantai dalam market. Oke? Jadi area bawah yang memang pergerakannya tuh selalu menurun. Kenapa menurun? Jadi kalau misalnya dia sudah di area lantai, itu cenderung harganya selalu turun lebih dalam, turun lagi lebih dalam, turun lagi lebih dalam, atau bisa sama penurunannya seperti support-support lainnya. Nah, support itu adalah yang saya lingkari di bagian bawah ini. Ini adalah support. Sedangkan resisten itu diibaratkan seperti atapnya dalam pergerakan market. Nah, kenapa dalam pergerakan atap? Karena memang dia mengindikasikan artinya naik. Jadi kalau misalnya ada titik resisten yang sama tingginya, ini bisa disebut dengan titiknya resisten. Yang ini 1, ini 2, terus ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kayak begitu. Dan kalau misalnya kena di titik garis yang sama, maka resisten itu menandakan resisten yang cukup kuat juga. Dan support ini ketika memang berhenti di garis yang sama, ini bisa menandakan support ini kuat untuk ditahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditanya adalah, resisten itu adalah atap dalam bagian market, dan support itu adalah lantai dalam market. Seperti itu ya, jadi ada batas atas, ada batas bawah. Kemudian apalagi sih yang kita harus pahami dari support resisten? Support resisten itu sebenarnya ada 3 jenis ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini gambarnya saya siapkan ada 1, ada 2, saya coret-coret dulu. Oke. Ini ada 1, ada 2, dan ada 3. Saya akan jelaskan ketiga gambar ini secara detail, tapi nggak mendalam, jadi nanti kita akan bahas di lain sesi untuk ketiga support resistance ini, tapi saya akan bahas secara majornya aja ya. Kita mulai dari yang pertama, ada namanya classic support resistance. Classic support resistance itu pada mulanya atau pengertian dasarnya, itu merupakan titik-titik yang dimana memang cenderung kuat untuk menahan market itu bergerak, yang disebut dengan major support atau majornya resisten, yaitu gambar yang pertama ini. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan classic support resisten, itu wajib menggunakan time frame yang cukup besar. Kita bisa mulai dari monthly, atau weekly, ataupun daily, dan yang terakhir itu bisa di H4. Tapi sewajarnya kita bisa mulai dari weekly dan daily. Jadi kita menentukan satu titik yang paling utama, yang memang benar-benar major, dan itu disebut dengan classic support and resistance. Oke? Jadi kalau misalnya kita ngomongin major, jadi titiknya cuma ada satu, yang itu menjadikan titik utama harga ini di range area major daripada support dan major daripada resistance. Itulah kenapa disebut dengan classic support resistance. Jadi harga yang memang benar-benar kuat dan memantulkan harga yang paling kuat. Jadi misalnya kita lihat gambar yang nomor 1 ini ya. Ketika major supportnya sudah ditemukan, maka efek dari major support ini akan mementalkan harga
yang sangat tinggi sampai ke major resistance. Seperti itu. Jadi ada kenaikan harga. Sedangkan untuk yang kecil-kecil seperti ini, yang bulatan kecil, ini disebut dengan minor support resistance. Oke, jadi kalau yang gerakannya kecil dalam market, itu sebenarnya support resistance juga, tapi pesannya beda, yaitu sebagai minornya daripada support and resistance. Terus yang kedua ada namanya dynamic support resistance. Apa itu dynamic support resistance? Kalau kita bahas dynamic, artinya kan dinamis ya. Market itu selalu bergerak, berubah-ubah. Ada dia dalam fase uptrend, ada dia dalam fase downtrend, ada dia dalam fase sideways. Tapi kalau kita menggunakan namanya dynamic, itu selalu menggunakan moving average. Moving average-nya di sini kan banyak ya, banyak traders ataupun banyak Bapak Ibu semua yang trading di Maxco menggunakan moving average yang berbeda-beda. Selama Bapak Ibu menggunakan moving average, itu akan bisa menjadi titik dynamic support resistance-nya. Ada yang menggunakan periode 21, ada yang 34, 50, 90, 100, dan 200. Tapi moving average ditentukan sebagai dynamic support resistance. Jadi dengan dynamic support resistance ini kita tahu apakah market ini dalam fasenya sedang uptrend atau sudah berubah menjadi bearish trend dengan berada di atas candlestick. Kalau uptrend berarti sedang berada di bawah candlestick ini. Dan ini menjadi, kalau misalnya contoh pada gambar 2, perhatikan baik-baik di sini. Ini kan ada panah di bawah sini ya. Jika candlestick-nya berada di bawah daripada moving average, seperti ini menandakan namanya dynamic support. Tapi kalau sudah berada di atasnya candlestick daripada moving average ini menjadi seperti dynamic resistance. Jadi dengan dynamic support resistance ini lebih cenderung kita menentukan kapan waktunya kita buat buy, kapan waktunya kita sell. Ataupun kita bisa melihat histori yang terjadi. Misalnya kita mau melihat, oh di sini ada dynamic resistance-nya, ini mungkin bisa dijadikan acuan kita dalam melakukan take profit atau stop loss. Seperti itu ya, bisa menggunakan dynamic support resistance. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya harmonic support resistance. Harmonic support resistance itu digunakan untuk kita melihat berdasarkan angka-angka Fibonacci. Jadi dalam pattern-nya harmonic support resistance, kita harus menggunakan pattern Gatley ya, ataupun butterfly, ataupun yang lain-lain sebagainya. Itu ada X, A, B, C, D, terus ini untuk yang bullish-nya, dan ini bearish-nya ada X, A, B, C, D. Kalau misalnya perhatikan baik-baik, di sini ada X, A, B, C, dan D ya. Dan di sini angkanya sudah seperti ini. Jarak X ke A itu berapa, kemudian B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. Sedikit rumit, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempelajari ini secara terus-menerus, ini akan membantu Bapak Ibu dalam menentukan kapan XAB dan CD-nya ini terbentuk di posisi dalam pada harmonic support resistance itu. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan angka daripada teorinya, tapi ini jika dipelajari dengan baik-baik akan bisa membantu Bapak Ibu dalam trading menggunakan harmonic support resistance. Nah, untuk kita ngomongin secara basicnya, untuk Bapak Ibu semua, mungkin bisa fokus ke klasik dan dynamic support resistance. Karena klasik kita hanya menentukan satu majornya di mana, kemudian di nomor 2 ini dynamicnya untuk kita melihat secara intraday-nya ataupun secara hariannya, dynamic support resistance-nya itu ada di mana saja. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan intinya. Di sini ada 4 poin yang saya bagikan. Jadi dalam tips menentukan support resistance itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kita harus menentukan dulu area klasik support resistance yang paling kuat di time frame besar seperti daily atau H4. Kemudian kita belajar menentukan swing high dan swing low valid. Nah, makanya itu saya siapkan gambar di kanan saya ini adalah yang swing low dan swing high yang dikatakan valid. Swing low yang valid itu terdiri dari beberapa candle seperti ini dan swing high juga seperti ini.
Dalam secara teorinya ini terdiri dari 2 dan 1 untuk candle seller, terus yang tengah-tengah ini adalah area swing-nya, 1 dan 2 adalah area untuk menutup candle seller ini yang bisa dikatakan sebagai swing low. Sebaliknya untuk swing high, dia akan cenderung seperti ini. 1 dan 2 ini candle buyer, kemudian area yang paling tingginya ini disebut dengan area swing, dan 1, 2 ini menutup candle dari buyer sendiri, dan ini akan menjadi valid swing high. Jadi seperti itu. Ketika kita sudah bisa menentukan swing high dan swing low valid dalam menentukan support resistance, ini akan menggunakan atau membantu kita bisa menentukan area mana yang cocok untuk kita buy dan sell. Dan kalau misalnya kita menentukan support resistance supaya lebih gampang kalau kita belum bisa menentukan swing high, swing low valid, Bapak Ibu bisa gunakan line chart. Jadi line chart ini untuk kita mengetahui mana area yang sering terjadinya rejection atau false break daripada support resistance. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan indikator moving average untuk mengikuti dynamic support resistance-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya bagi menjadi 4 poin di sini supaya Bapak Ibu bisa menggunakan indikator support resistance ini. Kemudian ada loh fungsi lain daripada support resistance ini tentunya. Yang pertama, bisa mendapatkan key level. Key level itu jadi kita ngomongin suatu poinnya atau key resistance dari support nembus daripada key level, itu ada perubahan dari trennya bearish menjadi bullish, dari trennya bullish menjadi bearish. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam trading support resistance. Yang kedua, bisa digunakan untuk menentukan target profit dan stop loss dari titik entry Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lagi entry di area support nih, terus Bapak Ibu mengharapkan peluangnya naik ataupun bergerak naik ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan support resistance ini untuk take profit-nya di berapa dari histori sebelumnya dan stop loss-nya di berapa. Nah, itu sangat bisa digunakan support resistance. Namun, kembali lagi, money management tentunya mempunyai peranan yang paling utama. Lot trading Bapak Ibu juga mempunyai peranan paling utama. Tetap sesuaikan. Jika hitungan daripada resisten dan stop loss itu sesuai dengan Bapak Ibu, itu bisa digunakan dan Bapak Ibu bisa coba menggunakan untuk tradingnya. Yang ketiga, tentunya bisa mengetahui fase jenuh dan fase kuat, tren itu ada di mana. Tentu, jadi kalau kita ngomongin kita sedang ada di dalam fase sideways, karena memang fase ini yang kita tahu. Fase ini memang harga lagi kumpul di area support atau lagi di area resisten. Jika sudah mulai adanya fase jual atau jenuh, itu kan menandakan kita harus siap-siap mencari swing low yang valid untuk kita melakukan buy ya, karena memang kita melihat peluangnya naik. Namun kalau misalnya kita melihat fase belinya sudah mulai banyak swing high, maka kita harus mencari swing high selanjutnya untuk kita melakukan sell area supaya profit kita bisa diamankan. Yang keempat, kita harus menentukan histori harganya itu sampai di mana. Jadi jangan pernah melupakan histori yang ada. Jadi seperti kita tahu, oh dulu sempat ada area support di sini, ada area resisten di sini. Dan itu bisa menjadi patokan kita dalam melakukan entry, apakah kita masih harus buy atau kita harus sell jika sudah di break ataupun terjadinya rejection. Seperti itu ya Bapak Ibu, semoga dapat dipahami. Kali ini kita akan praktek dalam support resistance. Namun saya akan kembalikan ke Pak Adam terlebih dahulu. Mantap ya penjelasannya Pak Aldo, dan di sini mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya fungsi support resistance itu untuk apa, sebagai pembatas dari sisi harga itu sendiri. Nah, bagi rekan-rekan yang notabene neck trading atau trading tanpa menggunakan indikator, itu bisa tuh menggunakan support resistance murni ya, karena di area-area tersebut bisa dijadikan alat untuk kita entry, baik mengambil posisi pembelian ataupun penjualan ya. Karena bagi saya itu sendiri bahwa support resistance itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan indikator seperti itu. Nah, mungkin di sini saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Aldo sebelum ke live practice-nya. Kalau misalkan support resistance ini
Itu idealnya kita trading di time frame berapa ya? Karena kalau misalkan kita terlalu kecil time frame-nya, itu akan terlalu banyak noise sehingga support resisten akan jauh lebih mudah ditembus. Nah, idealnya tuh di time frame berapa ya untuk kita bisa trading menggunakan support resisten yang jauh lebih efektif? Oke, baik Pak Adam. Mungkin saya akan bantu jawab. Jadi kalau misalnya kita menggunakan support resisten, ada baiknya kita tetap mapping menggunakan time frame besarnya terlebih dahulu. Contohnya, fokus kita mau entry di M30. Ada baiknya kita bisa menggunakan H4 sebagai mapping utamanya, agar kita ketika pindah ke M30, kita tahu petunjuk apa yang sudah terjadi di time frame H4 itu sendiri. Contoh, di H4 ternyata kita menemukan harga rejection di area support. Berarti kan ketika kita pindah ke M30, jika harga itu berada di area support, maka sudah terjadi fase jenuh beli kan, ataupun fase jenuh jual. Jadi orang sudah tidak mau ngejual nih. Berarti kita sudah harus mencari swing low-nya yang benar-benar valid dari H1 mungkin, ataupun H4 lagi kembali. Ketika swing low itu valid dan didukung dengan support-support yang begitu banyak di daerah tersebut, barulah kita bisa mengambil peluang untuk naik. Dan memang harus tetap diusahakan sesuai dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu. Mungkin untuk jauh lebih mengertinya bisa dipraktekkan mungkin ya Pak Aldo dari chartnya itu sendiri, bagaimana cara menggambarnya, kemudian tipsnya di mana ya untuk kita menentukan support resisten yang ideal. Jangan sampai kita menentukan area support atau resisten salah dan itu memicu sebuah invalidasi dari posisi kita ya. Karena pada dasarnya support resisten itu kan sebagai area tertentu, sebagai pembatas untuk harga tidak melampaui area tersebut ya. Dan di support resisten itu kan sebenarnya ada zona juga supply demand. Nah, mungkin Pak Aldo bisa juga nih kasih gambaran mengenai supply demand di area support resisten ya, seperti itu. Oke, baik Pak Adam, saya sudah siapkan. Saya bantu share screen terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai pada weekly ya, seperti yang saya info, dan kita akan mulai study case terhadap gold market. Di sini sudah terlihat mungkin di Bapak Ibu, saya coba zoom biar terlihat. Bapak Ibu, dalam kita menentukan support resisten, kita tidak perlu untuk melakukan terlalu sulit. Tadi kan sudah ada 4 poin utama ya. Kita bisa menentukan itu dari time frame besar, kita bisa menggunakan line chart untuk menentukan titik resisten, support, dan resisten itu sendiri. Jadi kita sekarang tinggal mengaplikasikannya aja. Kita lihat secara weekly, harga sedang berada di area resisten kan, ada di atas sini. Berarti kita bisa rubah ke line chart dan kita tandai dulu nih floating area untuk resisten ini. Nah, kemudian resisten yang terdekat di sini kita tandain juga. Nah, seperti ini. Kemudian berarti kita sudah menandakan di area weekly ini bahwa resisten itu yang key levelnya terjadi di 2008 dan 2036. Ini untuk di weekly. Kemudian kita akan pindah ke daily-nya. Di daily, kita akan fokuskan beberapa area yang memang bisa menjadi peluang kita apakah ini masih buy atau sell. Kemudian, di area daily kita akan melihat di sini bahwa supportnya sudah ada penembusan. Nah, 2 area support ini sudah ditembus. Namun, candle ini kan masih ada di sini ya, ada candle bullish. Walaupun dia belum closing, ini masih belum bisa menandakan apakah kita mau buy atau sell. Maka kita harus ubah ke 4 jam. Dari 4 jam, supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan moving average untuk menentukan dynamic support resistance. Contohnya kita fokus ke EMA 21 ya. Saya ini rubah dulu. Jadi juga, oke. Oke. Ini dia, kan berarti sudah ditemukan nih. Nah, dari sini kita melihat bahwa harga itu sudah ditembus oleh support ini. Support ini sudah tertembus di 2008, kemudian 1983 dan 1971 ini sudah ditembus. Ada harga yang mencoba mengenai area moving average, yaitu moving average 21. Berarti kita baru bisa mengambil posisi buy ketika supportnya ini kembali ditembus dan moving average-nya ini ditembus. Oke. Dan kita akan mulai melakukan sell jika support area-nya ini gagal ditembus dan moving average-nya begitu kuat untuk
menahan daripada nanti candlestick-nya naik itu. Jadi kalau misalnya dia naik tapi tidak tertembus area moving average ini seperti contohnya ini dynamic resistance, maka di sini akan menjadi pelemahan kembali untuk kita melakukan sell area di atas dengan target support yang ada di bawah sini. Kita cari. Nah, ini support yang ada di bawah sini ya. Berarti support yang di bawah sini ada di 1937. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang bisa dijadikan patokan. Nah, tadi kan saya mulai dari weekly. Kalau misalnya Pak, kita mau mulai yang lebih cepat aja, berarti kita udah mapping untuk mencari klasik areanya itu di daily. Pindah lagi ke H4, turun lagi ke H1, seperti itu. Tapi kalau kita udah mulai di weekly, paling kecil itu ke H1. Tapi kalau di H4 biasanya kita sudah dapat plan mappingnya, tinggal kita mau menunggu sabar atau mau memanfaatkan secondary trend-nya itu sendiri. Menarik ya. Jadi mungkin sudah cukup jelas dari penjelasan Pak Aldo tadi. Di sini ada pertanyaan nih Pak Aldo dari aplikasi Maxco nih. Ada yang request katanya pengen lihat dong Euro USD potensinya kemana. Baik, saya coba ke Euro USD ya. Oke, kita dari daily-nya terlebih dahulu. Nah, daily-nya terlihat sangat jelas bahwa area ini adalah area resisten. Karena tidak terjadinya pembuatan resisten baru lagi atau puncak baru, ini mengakibatkan harga terkoreksi sampai ke area support yang ada di bawah sini. Jadi kita tandain dulu. Ini area support. Nah, selain ada area support di bawah sini, di sini ada juga area resisten lama. Berarti kan resisten lama ini menjadi support baru dan sekarang tertahan. Apakah dia menjadi support baru atau tidak? Nah, cara untuk kita memvalidasi ini semua, kita harus menurunkan time frame kita ke H4. Dan kita lihat. Nah, di H4 ini terlihat bahwa ini lagi mencoba menjadi bullish Marubozu ataupun candle yang full body. Kita lihat di H1-nya. Di H1-nya sekarang lagi terkena area dynamic resistance karena dia kena di moving average 21. Posisi apa yang bisa kita ambil, Pak, kalau misalnya seperti ini? Kalau misalnya saya melihat secara tren, ini kan masih downtrend ya. Kalau kita mau ambil opportunity untuk melakukan posisi buy, maka yang harus dilakukan adalah penembusan area moving average 21 dan penembusan daripada down trend line-nya ini sendiri. Jadi ibarat panahnya harus memberikan harga yang breakout. Ini tadi kan sempat breakout ya, tapi tidak kuat dan dia terkena di area dynamic resistance dan ini mencoba pelemahan lagi. Tapi jika nanti dia sudah closing candle pada jam 3 nanti dan dia sudah break daripada area downing trend line-nya ini dan dynamic resistance, ini akan menjadi permulaan perubahan daripada tren yang bearish sebelumnya akan menjadi posisi bullish. Tapi memang harus didukung. Dan jika harga ini tidak tertembus ataupun masih tertahan, maka dia akan masih melanjutkan trennya untuk bergerak secara ke bawah. Nah, jadi kalau dalam support resistance ini memang ada dua skenario yang kita harus lakukan karena kita bisa memanfaatkan counter trendnya atau memang kita harus follow the trendnya lagi. Jadi seperti itu, memang ini penting dalam menentukan support resistance. Tapi dalam support resistance ini ada lebih baik peluangnya adalah memang follow the trend. Tapi kalau misalnya follow the trend itu sudah tidak bisa terjadi dan memang harus counter trend, maka kita harus juga counter trend. Jadi mengikuti market itu seperti apa yang kita lagi lihat sekarang ini. Jadi kalau misalnya menurut saya ini kita masih wait and see dan kita melihat M30-nya memang sudah berada di dynamic support-nya ini ya. Sudah berada di bawah. Kita tinggal tunggu closing daripada M30 nanti nih 5 menit lagi dia closing terus dia ganti dan dia naik dan dia break daripada trend line-nya ini, maka ini bisa menjadi awal mula dia masuk ke area buy. Karena kalau misalnya kita lihat di sini di M30 sudah muncul area swing low 1 dan swing low 2 dan ini bisa menjadi pola daripada double bottom.
Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin semoga dapat membantu Bapak Ibu semua. Menarik ya USD Bapak Ibu. Kalau misalkan ingin dari seorang buyer bisa ya dengan mengambil counter trend, stop loss wajib diletakkan di bawah dari double bottom tersebut. Tapi kalau misalkan pengen menjadi seorang seller, tunggu sampai candle-nya closing ya di beberapa menit ke depan seperti itu. Kemudian di sini terima kasih Pak Mulia Syaputra dan juga Ibu ya ini. Ibu Jose Evaristus ya. Terima kasih kehadirannya. Kalau misalnya yang ditanyakan lagi silahkan, tidak usah malu-malu. Bagi rekan-rekan yang ada di YouTube, yang ada di Zoom ataupun yang ada di aplikasi, boleh silahkan bertanya. Di sini kita masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lagi ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, di sini saya ingin menambahkan juga bahwa pada saat ini kondisi market itu sedang dalam kondisi yang menunggu dari sisi US Debt Limit ya. Dan saya ada informasi juga di berita tentunya di minggu ini itu menjadi sebuah penentuan apakah debt limit dari sisi US itu dinaikkan atau tidak ya. Dan meetingnya itu menjelang over the weekend dan berpotensi sekali kalau misalkan ada sesuatu hal yang ekstrim itu memberikan pergerakan gap di dalam pasar ya ketika hari Senin mendatang. Jadi bagi rekan-rekan yang ada posisi baik yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak, waspadai mengenai gap ya yang berpotensi terjadi di hari Senin nanti. Karena topik utama yang terjadi pada saat ini selain inflasi yakni membahas mengenai US debt limit ya atau debt ceiling itu sendiri dan notabene masih belum jelas dan ketidakjelasan di dalam pasar itu bisa memicu penguatan US dollar karena status quo-nya sebagai aset yang cenderung aman atau safe haven ya, seperti itu. Oke, saya lihat di sini dari YouTube tidak ada pertanyaan, dari aplikasi sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Mariani, pertanyaan Euro USD-nya. Untuk webinar pada siang hari ini membahas tips dan trik mudah menentukan support resisten. Mungkin kami akan tutup, kita tunggu ya kehadiran Bapak Ibu di webinar kami berikutnya di setiap hari Jumat jam 2 siang. Terima kasih kehadirannya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.